adalah pelanggaran terhadap kode etik profesi Polri yang tidak boleh dilakukan setiap anggota insan Polri dalam segala hal, baik dia sebagai anggota Polri pada saat bertugas maupun pada saat di luar bertugas. Dan terkait dengan masalah saudara Akhirudin Hasibuan, sebagai bentuk komitmen pimpinan dan komitmen kita, saya pribadi selaku Kapolda, saya tidak ingin ada anggota yang melakukan pelanggaran seperti apa yang sudah kita ketahui bersama. Maka proses hukum kode etik kita proses, saya minta dipercepat dan harus dituntaskan segera sebagai bentuk komitmen saya pimpinan Polri bahwa ini bukanlah perbuatan yang dilakukan untuk anggota Polri, untuk organisasi Polri, tapi dilakukan oleh pribadi. Oleh sebab itu perbuatan pribadi harus dipertanggungjawabkan. Dan hari ini, bagaimana teman-teman ketahui, sudah melaksanakan sidang Komisi Kode Etik. Dari pemeriksaan dan hasil sidang tadi disaksikan secara transparan oleh keluarga Ken, saksi-saksi, termasuk juga menghadirkan secara virtual saudara Ken yang kebetulan berada di luar negeri. Di mana itu? Manchester. Saya minta sidangnya harus dilaksanakan dan jadi langsung ya Pak. Siapa Pak? Itu dan kita komisi sidang mendengarkan penjelasan saudara Ken dan saksi-saksi lainnya. Berdasarkan apa yang sudah didengar oleh majelis sidang Komisi Kode Etik, maka tadi sudah diputuskan terkait dengan perilaku saudara AH. Saudara AH yang ada pada saat kejadian tersebut, di mana dia adalah sebagai seorang anggota Polri yang tidak sepantasnya dan tidak seharusnya membiarkan kejadian itu ada di depan matanya. Ya, dia seharusnya harus bisa menyelesaikan dan mampu melerai kejadian tersebut. Tapi dari fakta dan pemeriksaan dari Komisi Sidang Kode Etik melihat tidak dilakukan apa yang seharusnya dan sepantasnya dilakukan. Berdasarkan pertimbangan itu, teman-teman sekalian, tadi Pak Kadipropam dan Komisi Sidang sudah memutuskan bahwa perilaku saudara AH itu melanggar kode etik profesi Polri dengan pasal yang dipersangkakan dan diterapkan terbukti adalah pasal 5, pasal 8, pasal 12, ya, pasal 13 juga, ya, dari peraturan Perpol nomor 7 tahun 2022. Apa sanksinya? Apa yang disebutkan sana bahwa yang dilakukan perbuatan saudara AH itu melanggar etika kepribadian yang pertama. Yang kedua melanggar etika kelembagaan dan etika kemasyarakatan. 3 etika itu dilanggar dan terpaksakan sehingga Majelis Komisi Kode Etik memutuskan pada saudara AH untuk dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat. Itu sebagai bentuk keseriusan dan saya tidak mau mencampuri prosesnya. Tapi Komisi Kode Etik memproses pempaktakan itu dari proses sidang yang dilaksanakan hari ini. Teman-teman sekalian, pada kesempatan saat ini saya ingin menyampaikan bahwa pimpinan Polri atau Kapolri saya tidak pernah bermain-main untuk tidak memproses setiap hal-hal yang menyangkut penyimpangan yang dilakukan oleh anggota. Ini sebagai bentuk keseriusan dan sebagaimana teman-teman ketahui, terhadap saudara AH saat ini juga sedang berproses pidana umum, ya, pidana umum, ya, kita tunggu saja prosesnya, insya Allah dalam waktu dekat. Pidana umum pasal 304, 5556 KUHP, teman-teman sekalian, karena keberadaannya pada saat kejadian tersebut, baik itu turut serta melakukan ataupun tidak atau membiarkan orang yang seharusnya ditolong pada saat itu, sehingga proses hukum hari ini sudah dinaikkan prosesnya, pidananya SPD sprindiknya sudah beberapa waktu lalu penyidikannya. Hari ini sudah ditetapkan juga penetapan tersangka terhadap yang bersangkutan melakukan pelanggaran pidana umum. Nanti pasalnya silakan ditanya kepada Dirkrimkum, 5556 dan 304 KUHP. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman sekalian, saya harus sampaikan dan sudah dijelaskan oleh Pak Kabid Humas dan Pak Dirkrimsus. Dalam proses penyidikan ini kita menemukan dugaan tindak pidana di bidang migas, ya, yang berkaitan dengan saudara AH, ya, apakah dia sebagai orang yang memberikan ruang
kesempatan terjadinya tindak pidana migas tersebut ataupun dia ikut aktif di dalam kegiatan di bidang migas tersebut yang ilegal. Maka prosesnya sudah teman-teman ketahui, itu adalah yang ketiga, yaitu diproses berdasarkan undang-undang minyak dan gas bumi. Ya, teman-teman sekalian, ikuti prosesnya nanti saya minta. Dan yang keempat, teman-teman sekalian, adalah berkaitan dengan gratifikasi, ya, yang dia peroleh, imbalan atau hadiah yang dia peroleh selaku anggota Polri terkait dengan kegiatan di bidang migas tersebut ataupun bidang lainnya, hal lainnya. Ini sudah diatur berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan teman-teman sudah mendapat penjelasan bahwa penyidik di Treskrim Sus Subdit Tipikor sedang memproses ini, ya.